Halo, apa suara saya kedengaran di tempat Anda? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Tadi dari tadi saya ini nanya, nggak ada jawaban. Saya pikir ada masalah lagi nih. Ntar saya buka full PowerPoint dulu. Ini saya sudah buka PowerPoint konsep-konsep interaksi tata guna lahan dan transportasi. Apa sudah muncul di tempat Anda? Sudah, Mohon Pak. izin, sudah, Pak. Oke. Baik. Kita lanjut ya sedikit mengenai kuliah, nanti baru ke tugas. Jadi konsep-konsep interaksi tata guna lahan dan transportasi itu ada 6. Ya, 6. Nah, konsep ini maksudnya bagaimana mengkaitkan tata guna lahan dan transportasi dengan angka supaya tidak kualitatif tapi kuantitatif. Nah, ada 6 konsep ini yang mengkaitkan. Nah, ini saya sudah buka berinteraksi. Apa sudah muncul di tempat Anda? Mohon izin, sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, saya anggap sudah semua melihat. Karena dalam mata kuliah transportasi ini merupakan inti daripada kuliah. Ya. Jadi supaya Anda bisa bagaimana menghitung dampak. Ada dibangun pompa bensin, dampaknya gimana? Ada pembangunan, saya contoh tadi, misal reklamasi Teluk Benua, dampaknya gimana? Ada pembangunan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, dampak transportasinya bagaimana? Nah, 6 konsep inilah yang bisa kita pakai untuk menghitung dampaknya terhadap jalan raya atau jaringan jalan atau terhadap transportasi suatu wilayah. Yang pertama aksesibilitas atau accessibility. Yang kedua bangkitan perjalanan, distribusi perjalanannya, pemilihan moda, pembebanan lalu lintas, dan teori arus. Artinya kalau di sana dibangun toko misalkan, nah kemudian ada kendaraan berhenti, ada pejalan kaki, nah itu akan berpengaruh terhadap kapasitas, terhadap volume, terhadap kepadatan, nah itu dampak-dampaknya. Nomor 2 sampai dengan 5, jadi yang saya tulis dengan warna merah ini yang disebut dengan 4 tahap dalam perencanaan transportasi, atau the 4 stages in transport planning, atau the 4 stages in transport demand. Nah, maksudnya yang 2 sampai 5. Jadi ada 4 tahap. Nah, konsep dalam transportasi itu kan sangat sederhana. Bagaimana kita membuat supply seimbang dengan demand. Jadi supply itu fungsi daripada demand, atau demand fungsi daripada supply. Jadi kalau kita membangun jalan, berapa lebar jalan? Ya, lebar jalan itu adalah supply, fungsi dari demand, artinya volume yang lebar. Fungsi daripada supply ada tempat parkir. Nah, sekarang tempat parkir itu sudah ada di Jalan Tamrin.
demand seimbang supply atau supply seimbang demand. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Ada 6 konsep keterkaitan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam sistem transportasi makro, ya ini Anda hati-hati. Kalau Anda ada tanda panah, ya, ada tanda panah, aksesibilitas, artinya apa? Jaringan jalan dibangun, angkutan umum ditambah atau operasionalnya diperluas. Nah, itu aksesibilitas tata guna lahan yang akan meningkat. Aksesibilitas tata guna lahan meningkat, itu bangkitannya biasanya akan meningkat. Distribusi perjalanan tentu sangat tergantung pada bangkitan, juga akan meningkat. Nah, di sini akan mempengaruhi arus lalu lintasnya, pembebanan jalurnya, kapasitas, volume atau teori arus ya. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi karakter jaringan, karakter daripada moda-moda yang beroperasi ya. Jadi pemilihan moda akan dipengaruhi. Nah, pemilihan moda dipengaruhi akan mempengaruhi arus lagi, mempengaruhi tata guna lahan lagi, ya kira-kira itu. Nah, keseluruhan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi keseluruhannya, bukan satu-satu, keseluruhan. Pemerintah itu dipengaruhi oleh kecenderungan dunia global. Contohnya itu harga bensin naik di Arab misalkan, di dunia Arab. Nah, itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia dan seterusnya. Jadi konsep interaksi nanti Anda baca-baca kembali ya, supaya lebih paham ya, bahwa jaringan sistem transportasi dibangun tidak berpengaruh langsung, tapi aksesibilitas daripada tata guna lahan yang meningkat ya. Sehingga nanti akan meningkatkan bangkitan dan seterusnya. Nah, di dalam pembangunan transportasi, ya, di dalam pembangunan transportasi, seharusnya seorang pejabat itu juga dinilai, ya, apalagi pejabat dinas perhubungan, Kementerian Perhubungan, ya, baik tingkat 1, tingkat 2. Nah, bagaimana cara menilai? Jadi di sini ada beberapa indikator keberhasilan dari pembangunan transportasi. Pertama, efisiensi ekonomi. Ya, kalau kita lihat dengan adanya jaringan jalan atau pergantian pejabat selama 5 tahun menjabat, bagaimana tentang efisiensi ekonominya. Ya, misalkan kita lihat dari income per kapita, dari PDRB dan seterusnya. Pelestarian lingkungan, nah ini jelas sekali ya, dari kadar CO2, kadar CO atau kadar CH-nya dari lingkungan kita, dari udara Kota Denpasar misalkan. Keselamatan lalu lintas, nah namanya juga keselamatan lalu lintas, berarti ini terkait dengan jumlah kecelakaan. 5 tahun pejabat itu mengabdi, apa jumlah kecelakaannya per tahun itu menurun. Nah, itu indikator keberhasilan dalam perencanaan transportasi. Peningkatan akses, nah ini kita lihat dari luas wilayahnya, apa ada masih wilayah yang tidak punya jaringan jalan dan seterusnya. Panjang jalan di wilayahnya itu bertambah atau bagaimana kalau kita lihat dari tahun ke tahun seorang pejabat ya. Nah, kemudian pembangunan berkelanjutan. Nah, Anda bisa lihat pembangunan itu bahwa transportasi harus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Artinya apa? Kalau kita lihat dari segi penggunaan BBM, mengapa angkutan umum yang diutamakan? Karena pemakaian BBM jauh lebih irit. Kenapa kita lari ke listrik? Ya, karena di sini polusi menjadi jauh berkurang dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalkan
ini dijadikan indikator ya, bagaimana pengembangan angkutan umum misalkan ya, bagaimana penggunaan kendaraan listrik misalkan dan seterusnya, pembangunan pompa listrik ya, kalau kita lihat dari pergantian akinya itu. Pemerataan pendapatan transportasi salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerataan pendapatan itu yang pendapatan tinggi berapa persen dari penduduk, pendapatan menengah, pendapatan rendah, nah itu sudah ada indikator juga. Keselarasan lembaga dan kebijakan, nah ini kalau kita lihat dari kelembagaan ya tentu ada berapa kriteria ya, dari segi produktivitas dan seterusnya, dari segi partisipasi masyarakat. Nah ini kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini seharusnya seorang pejabat seperti di negara maju, mereka pada saat naik itu dinilai ya, pada saat turun juga dinilai. Pada saat naik dinilai apakah dia itu berkompetensi, apakah dia itu mempunyai kemampuan, power, ya, dan seterusnya. Pada saat dia turun dinilai dari beberapa kriteria atau indikator. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi tidak semua pejabat enak-enak menjalankan jabatannya, ya. Apalagi sampai ada yang korupsi. Nah itu. Oke, ini dalam Nah, ini beberapa contoh ya. Kalau kita lihat ada suatu jalan ya. Tentu jalan itu bersambung dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dibangunlah suatu misalkan contohnya pompa bensin ya. Jadi di jalan itu tentu sudah ada lalu lintas menerus ya. Dibangun tidak dibangun di jalan itu sudah ada lalu lintas menerus. Pada saat dibangun, nah ini membangkitkan perjalanan baru yang warna merah ini ya. Jadi ada yang masuk dari arah kanan ya, ada yang keluar dan seterusnya. Nah ini pola arus akibat adanya pembangunan di pinggir jalan. Jadi kalau Anda mendengar frontage area itu artinya area langsung ke jalan. Jadi frontage area ini sangat berpengaruh dia ke kapasitas jalan. Nah, di sini ada dua sub regional wilayah. Ya, misalkan Jalan Gajah Mada di sebelah timur dan di sebelah barat, Jalan bypass Ngurah Rai ya, di wilayah utara dan di wilayah selatan. Nah itu subregion-nya ya. Kalau kita lihat Jalan Gunung Agung, nah Kota Denpasar sama daerah Kerobokan, nah itu subregion. Nah, di sepanjang jalan itu tentu tidak hanya satu aktivitas, bisa jadi banyak aktivitas di sepanjang jalan itu. Dan di subregion-subregionnya juga bangkitannya tidak satu aja, tapi pembangunan seperti tadi ada multi nuklei yang saling mempengaruhi. B1 mempengaruhi zona B, B2 mempengaruhi zona B, B3 mempengaruhi zona B. Nah ini nanti akan berpengaruh langsung terhadap jalan yang kita mau teliti, ya. Terhadap jalan yang mau kita teliti. Lalu lintas yang berasal dari jalan itu sendiri, dari toko 1 ke toko 2, toko 1 ke toko 3, itu ada di jalan itu. Jadi di dalam zona kasus ini, kita misal menganalisis suatu jalan, berarti ini ada perjalanan di dalam, nah itu
ada perjalanan di luar zona yang dari regional ini. Jadi dari regional ini bisa lewat aja dari regional A ke regional B, dia tidak mampir di toko-toko di sepanjang jalan. Nah, itu yang disebut lalu lintas menerus. Ya. Contohnya dari Gilimanuk, ya, dari Jawa mau ke Lombok, ya, dia lewat Gatsu. Padahal tidak ada simpang mampir atau berhenti di Gatsu. Itu merupakan lalu lintas menerus dari Jawa ke Lombok, misalkan seperti itu. Jadi kita tinjau jalan Gatsunya misalkan. Tapi di jalan Gatsu sendiri banyak ada toko. Nah, pejalan kaki itu bisa dari toko 1 ke toko 2. Nah, itu kalau kita lihat perjalanannya itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Internal dari toko 1 ke toko 2 misalkan, ya. Toko 1 ke toko 4, jadi masih di dalam jalan itu atau di dalam wilayah studi karena kita menganalisiskan satu segmen jalan. Nah, ada di sini internal eksternal, berarti dari di dalam toko atau di dalam kawasan yang kita teliti keluar ke regional, ya. Entah regional A, regional B, itu internal, eksternal. Nah, kemudian ada eksternal, internal. Jadi eksternal kan luar, internal itu dalam. Jadi dari luar, dari regional masuk ke kawasan studi, ke jalan itu. Misal orang dari dari Tabanan berbelanja ke toko Gajah Mada. Tinjauan kita adalah Jalan Gajah Mada. Di eksternal internal. Nah, kemudian ada yang true. True ini yang melewati jalan tetapi tidak mampir. Seperti contoh tadi dari Jawa ke Lombok melewati Gatsu. Di Gatsu dia tidak berhenti, tidak mampir, tidak apa. Itulah true traffic kalau yang menjadi fokus kita jalan Gatsunya. Eksternal cordon ini adalah batasan wilayah studi kita, ya, misal jalan Gatsu, misal jalan Gajah Mada dan seterusnya. Jadi kalau wilayah jalan Gajah Mada menjadi studi kita, berarti internal ini dari toko 1 dari Pasar Badung ke toko misal di jalan Gajah Mada, atau dari toko ke Kumbasari di jalan Gajah Mada, itu internal. Kalau yang true ini dari Padang Sambian ke Sanur misalkan, dia tidak berhenti di Gajah Mada, tapi menerus, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau Anda menganalisis suatu segmen jalan, kalau ada permasalahan di segmen jalan itu, misalkan jalannya macet, nah, kemacetan itu yang sering kita hadapi. Ini saya sudah buka PowerPoint, lalu lintas menerus, lalu lintas lokal. Apa di layar Anda sudah muncul? Halo? Sudah. Sudah. Oke. Nah, di dalam suatu segmen jalan, kalau terjadi kemacetan, itu Anda hati-hati dengan 2 klasifikasi lalu lintas ini atau kendaraan ini. Ada yang kendaraan menerus, itu lalu lintas menerus yang disebut true traffic. Ya. True traffic. Ya, contohnya di Jalan Gatsu misalkan dari Jawa langsung ke Lombok, ya, dia tidak berhenti, tidak turun di Gatsu, itu true traffic. Kemudian ada lalu lintas lokal, ya, yang dari daerah sekitarnya berhenti berbelanja di Gatsu misalkan, itu lalu lintas lokal. Atau dari orang penelitian kita, misal dia pergi ke Sanur, gitu. Itu lalu lintas lokal juga karena asalnya dari Gatsu. Kalau kita lihat dalam hal pemecahan masalah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah memisahkan lalu lintas menerus. Toh dia juga tidak ada
keperluan di tempat itu atau di Jalan Gatsu misal contohnya. Nah, itu contohnya dibangun jalan lintas dari Mengwi tembus ke Purnama. Misal. Purnama itu kan. Nah, jadi lalu lintas dari Jawa nanti tidak melewati Gatsu, tapi melewati jalan lintas atau jalan shortcut dari Mengwi langsung ke Purnama, langsung ke Lombok. Lintas menerus ini hilang dari jalan Gatsu. Cuman itu karena ada pembangunan, berarti ada dana yang dibutuhkan sampai sekarang belum dilakukan. Sehingga jalan Gatsu itu masih penuh dengan lalu lintas menerus dia. Ya. Kalau gambarnya sih udah selesai. Ya. Jadi dari terminal Mengwi lurus ke timur itu ada perempatan melewati Polresnya, di depan Polres itu tembus ke Batu Bulan, ya, tembus ke Prok Mantre, jalan Prok Mantre. Sehingga salah satu cara untuk memecahkan masalah adalah memisahkan lalu lintas menerus ini. Nah, misalkan seperti itu. Halo? Ya, ini ada beberapa yang meninggalkan kuliah. Ya. Nggak tahu saya ini alasannya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi Anda tinggal menjumlahkan volume lalu lintas menerus yang hitam. Jadi ini volume dalam 24 jam dari jam ke 00 sampai jam 24, volume seperti ini. Nah, kalau misalkan di sana dibangun pasar, ya, misalkan Jalan Gunung Agung itu bekas pasar Loak, dibangun pasarnya mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, pasar itu luasnya berapa? Bisa Anda mencari data di pasar yang misalkan dia dibangun pompa bensin di sana, di bekas pasar Loak itu, berarti kita mencari pompa bensin yang jumlah channelnya ya, itu kalau dibangun misal 8, ya kita cari pompa bensin yang kira-kira terdekat dengan bekas pasar Loak itu yang channelnya 8. Atau dibangun 4 channel, ya kita cari pompa bensin yang kira-kira 4. Bagaimana fluktuasinya dari jam berapa sampai jam berapa beroperasinya? Anda bisa menggambar seperti ini. Nah, tinggal nanti Anda jumlahkan lalu lintas menerus yang hitam ini dengan lalu lintas lokal yang bangkit jam berapa. Ya, ada yang merah ini, ada yang coklat, ya kayak sekolah itu kan coklat ini dia pagi, siang rame, sore rame. Ya. Yang biru ini kira-kira swalayan ya jam 8 baru jam 9 dan seterusnya. Jam berapa buka, tapi ada pasar 24 jam juga. Nah, itu tergantung karakter daripada tata guna lahan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita lihat dari segi kapasitas jalannya ini, yang garis merah di atasnya adalah kapasitas jalan. Nah, apa cukup apa enggak? Kalau enggak cukup, apa lalu lintas menerusnya bisa dipisah atau tidak? Gitu. Kalau harus tetap melewati yang di sana, berarti kapasitas jalan yang harus ditingkatkan. Misalkan dibuat jalan layang, misalkan, atau dibuat terowongan di bawahnya, atau jalan bangkitan lokal ini yang warna merah biru ini diperkecil dia, yang misalkan lapangan parkir, tempat jualan bunga atau nursery di sana, atau dijadikan tempat rekreasi kayak taman. Nah,
bangkitannya kan kecil jadi. Nah, kira-kira itu ya kalau kita lihat keterkaitan. Nah, perhitungannya tentu Anda bisa lihat di contoh-contoh banyak ya. Contoh-contoh mengenai traffic impact analysis. Analisis mengenai dampak lalu lintas AMDALALIN. Itu kalau Anda ketik AMDALALIN banyak sekali contoh-contoh. Atau TIA, Traffic Impact Analysis, itu banyak contoh. Tapi konsep berpikirnya adalah seperti PowerPoint lembar terakhir ini. Ya. Jadi yang menerus itu yang warna hitam. Terus kegiatan tata guna lahannya ya tergantung apa yang biru, apa yang merah titik-titik, apa merah yang tebal. Merah yang tebal ini misalkan kegiatan malam dia. Ya. Mulai jam 8 malam. Ya. Jam 8 malam baru ada kegiatan sampai jam 4 subuh. Nah, setelah jam 4 subuh dia tidak menimbul bangkitan, kosong dia. Nah, contoh seperti ini. Oke. Ya, untuk kuliah nanti Anda bisa diskusi lebih lanjut, bisa tanya di WA atau lihat di Google atau buku-buku literatur. Oke, sekarang ke tugas. Jadi tugas itu bobotnya 60% lebih besar daripada ujian. Jadi Anda harus aktif berkelompok untuk mengerjakan tugas. Oke. Ini tadi itu yang ada yang beberapa yang keluar. Made Dwi Karmanda, ini saya lihat udah 32 lagi. Ada? Made Dwi Karmanda. Oh iya Pak. Tadi Anda hilang tadi ya? Tadi sinyal saya hilang Pak. Saya udah join tadi waktu istirahat itu saya langsung join tadi. Oke. Putu Joni juga tadi sempat hilang dia. Muncul lagi. Sudah join saya Pak. Ini juga Rifki Dwi Insani. Ya. Rifki. Ya Pak. Udah 32. Tadi saya lihat hilang. Begini. Kuliah ini sebenarnya untuk Anda. Kan sering saya bilang kalau di TB itu 1 semester kuliah belum tentu dosennya masuk ke kelas. Ya. Sampai ujian pun nggak kenal dosen. Gitu. Nah, karena kita atau mahasiswa yang perlu, seharusnya Anda yang fokus untuk mencari materi-materi itu. Ya. Nah, ini saya kembali ke tugas, ya, kelompok 1. Nah, sekarang saya baru catat apa topiknya sudah pasti gitu ya. Karena ini waktunya kan ini kuliah keempat, waktunya tinggal sebulan, ya, efektifnya kurang dari sebulan. Kelompok 1, Gede Bismana. Hadir Pak. Komang Juniarta, ya tadi udah. Made Dwi. Hadir Pak. Ya. Kadek Sargita Yanti. Hadir Pak. Nah, judulnya apa jadinya? Kelompok 1 mengenai permasalahan dilihat dari komponen, kemudian alternatif solusi, ya seolah-olah Anda jadi ahlinya, ya. Sekarang ada masalah, Anda menyelesaikan gitu ya dengan basis teori. Judulnya apa? Siapa yang mau ngomong nih? Siapa bicara?
Kalau untuk sementara itu analisis tingkat kepadatan lalu lintas di kecamatan dan pasar barat. Mungkin untuk sementara Analisis dulu. kepadatan lalu lintas. Kok di kecamatan? Lalu lintas itu kan nggak di kecamatan. Kepadatan itu pasti di segmen jalan atau di simpang, ya. Ini siapa nih? Nggak muncul di saya. Siapa nih tadi bicara? Saya Pak Dwi Karmanda, Pak. Halo? Halo, kelompok 1? Oke. Tolong ya untuk semuanya itu supaya Anda bekerja, jangan waktu dilewatkan begitu saja atau bekerjanya seadanya, jangan begitu. Kelompok 2, Gusti Sayu Putu Winda. Halo? Halo Pak, hadir. Ya. Nyoman Sinta. Trial. Halo? Nyoman Sinta? Purnama Dewi. Hadir, apakah suara saya Hadir. terdengar? Gusti Ayu Putu Sri Satria Dewi. Hadir Pak. Ya. Apa jadinya judul Anda? Saya mau tulis di sini. Apa sudah pasti? Waktu sudah mau habis nih. Ya, Pak. Ya. Kemarin kita kan mau mengangkat judul yang evaluasi tentang final engineering jalan tol Bali Manara. Namun setelah saya berusaha mencari data, saya masih belum mendapatkannya, Pak. Kemudian kami mencari alternatif berdasarkan data yang kami dapatkan di Badan Statistika Provinsi Bali itu. Jadi kami ingin mengangkat judul mengenai evaluasi efektivitas penggunaan transportasi udara dan laut di Bali, Pak. Udara dan laut. Iya, di Bali. Satu aja, jangan banyak-banyak. Udara atau laut. Tujuan kami itu ingin membandingkan, Pak, apakah sebenarnya di Bali itu yang lebih dominan digunakan itu transportasi darat atau laut, Pak? Karena sekarang kita melakukan analisis berdasarkan data kan, Pak? Seperti itu, Pak. Oh, datanya udah dapat? Sudah, Pak, kami dapatkan sebentar ada linknya, yaitu di Statis Transportasi Udara dan Laut Provinsi Bali, Pak. Kalau data udah dapat ya udah. Jadi ini Sinta Purnama Dewi ya yang bicara ya? Iya, Pak, benar. Ya. Coba Gusti Ayu Putu Sri Satria Dewi. Ini kan grup 2 juga. Pembagian tugasnya gimana? Iya Pak, saya juga baru nyari referensi-referensinya aja Pak. Setelah mendapatkan referensi yang tepat itu, baru nanti kita bagi tugasnya Pak. Referensi itu maksudnya apa? Data atau buku? Iya Pak, data dari BMKG-nya itu Pak. Sekarang kan udah dapat itu, nanti setelah itu saya bagi sama teman-teman ke Pak untuk buat bagian mananya. Oke. Ini Anda bertiga ya di grup 2 ya? Berempat, Pak, sama Rizky di satu, Pak, belum Bapak panggil. Siapa? Nomor berapa? Yang satu lagi kan Putu Winda Surini. Satu lagi siapa? Rizky Pak, Rizky Susanto. Mohon izin Pak memotong. Saya Rizky Susanto NIM 052 Pak. 052. Oh iya, di halaman baliknya, di halaman berikutnya. Ya. Rizky Susanto, apa ada pembagian kerja berbasis pada bab di grup Anda?
Bagaimana diskusinya? Belum. Halo, Ada apa untuk pembagian tugasnya, Pak? gimana? Ya, saya ini nanya-nanya itu maksudnya apa Anda terlibat apa enggak gitu loh. Ya, apa Anda hanya pemilu gitu. Pak Oke. terlibat, Pak. Pengerjaan tugasnya, Pak. Iya itu, jadi supaya Anda aktif ya. Jadi enggak artinya di sini bahwa ini adalah kerjaan tim gitu. Kerjaan tim, kerjaan bersama ya. Ya selain saya ngabsen. Karena ini soft skill ini adalah bagaimana Anda fokus apa enggak, bagaimana apa kerjasama itu ya macam-macam ya. Dari pembagian tugasnya, apa nyari data, apa yang bisa Anda ceritakan, itu akan kelihatan. Saya kan harus menilai, harus fair gitu ya. Selain nanti dari hasil ujian. Oke. Grup 3. Grup 3 ini dibaliknya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk judul yang kami ajukan tidak ada masalah ya Pak, karena kami sudah memiliki data. Bentar dulu, ini suaranya putus-putus terus di saya. Oke. Coba ulangi. Untuk judul yang kami ajukan berarti tidak ada permasalahan Pak, karena kami sudah memiliki data. Enggak. Yang penting, ya, yang penting nanti pengerjaannya itu Anda pertimbangkan waktu, ya. Jangan sampai lewat minggu ke-8 itu kan Anda ujian. Nah, pada saat ujian itu selain hasil ujian ya online semua, karena kita masih online, juga tugas ini harus Anda kumpul gitu. Jadi kalau terlambat ya nggak bisa lagi, ya kan deadline-nya di sana. Artinya jangan terlalu ideal, tetapi Anda memecahkan masalah dari masalah-masalah yang ada, tapi di bidang atau di sektor transportasi, jangan di luar itu. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Ya, kembali tadi itu. Sekarang grup 3 ini ada Nur Ainia. Ada Hadir, Pak. ya, hadir? Iya, saya hadir, Pak. Ya. Ada Joko Slamet Riyadi. Saya hadir, Pak. Rizka Andriani. Hadir, Pak. Diana Ayuniar. Hadir Pak. Nah, sekarang oke, apa Anda sudah sepakat mengenai topiknya atau judulnya? Izin menjawab, Pak. Sudah. Apa jadinya? Jadinya dampak jalan tol Paspro terhadap efisiensi pengoperasian bus antar kabupaten. Dampak jalan tol Paspro terhadap efisiensi pengoperasian bus antar kabupaten. Oh ya, pengoperasian bus antar kabupaten, ada AKDP, ada AKAP gitu maksudnya ini? Iya, bus angkut. Apa AKDP aja atau AKAP aja? Apa keduanya?
Ya, nanti Anda ini, ya. Yang mana mau dievaluasi, ya. Iya, Pak. Yang mana dapat datanya nanti silahkan. Berarti sebelum dan sudah jalan tol, bus ini sudah beroperasi, kan gitu? Iya, sudah beroperasi, Pak. Ya, oke. Sebab kalau dampak itu pasti tanpa dan dengan. Artinya tanpa jalan tol, dia sudah beroperasi. Dengan jalan tol, dia masih beroperasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian Nur Ainia, nih bagaimana pembagian tugas di grup Anda? Yang tadi kan Rizka yang bicara ya? Iya, Pak. Iya, oke. Nur? Saya menjawab, Pak. Ya. Dari kelompok kami masih mencari dan mengumpulkan data-datanya, Pak. Untuk pembagian per subbabnya itu belum. Data kan sudah dapat belum? Masih mengumpulkan lagi, Pak, referensinya, Pak. Oke. Jadi ini tugas kuliah, ingat ya, jangan terlalu banyak, satu topik aja, tetapi Anda memecahkan masalah. Gitu. Anda sampai kepada kesimpulan, kira-kira seperti itu. Terus Diana Ayuniar, apa ada pembagian bab itu di tugas Anda? Bab 1, si Rizka, bab 2, Joko, ada begitu? Karena masih dalam proses pengumpulan data, jadi untuk pembagian per babnya nanti setelah semua data dikumpulkan, Pak. Anda nih tinggal di satu kota apa di banyak kota nih? Karena judulnya nih bukan di Beda Bali kota, ya? Pak. Hah? Apa? Di beda-beda kota, Pak. Saya di Bali, yang lainnya di Jawa. Nah, itu ya supaya diintensifkan diskusinya. Jadi itu satu paper, jangan ada kesana kesini penjelasannya papernya. Oke, bab 3 oke. Kemudian ada grup 4 ya. Grup 3 udah, grup 4 ini Yuda Negara. Hadir, Pak. Daniel Abimanyu. Hadir, Pak. Made Sastra. Mohon izin tiang hadir, Pak. Iya. Terus ada satu lagi Gusti Putu Arya. Hadir, Pak. Nah, sekarang apa ada kepastian udah mengenai topik di grup 4 ini? Apa topiknya? Sudah pasti belum? Siapa yang mau bicara? Mohon izin, Pak. Ya. Saya Daniel. Untuk topik yang akan kami gunakan itu sudah pasti jadinya evaluasi terhadap efektivitas pengoperasian Yellow Box di Kota Gianyar, Pak. Yellow Box di Gianyar. Ya, sudah lihat Yellow Box-nya? Kemarin sudah dapat survei untuk 3 persimpangan. Ya, surveinya tidak usah lama-lama, ya 1 jam gitu, tetapi Anda menemukan permasalahan gitu ya. Survei itu kalau misalkan sepi ya biasanya Yellow Box itu nggak masalah. Pada saat rame lah dia masalah. Nah, jadi surveinya nggak usah lama-lama, tapi pada saat rame, pada saat kondisi kritis, sehingga memungkinkan untuk munculnya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, kira-kira seperti itu. Terus saya ke Putu Arya. Apa Anda ikut survei? Ikut, Pak. Nah, kira-kira permasalahan yang ada di sana itu apa? Kurang lebih karena kemarin kami survei waktu jam sepi,
Jadi kami kurang menemukan permasalahan. Nanti rencana kami survei lagi sekali hari Rabu atau Kamis pagi saat jam berangkat kerja agar menemukan permasalahan kemacetan di sana, Pak. Iya. Permasalahan yang Anda hadapi atau temukan itu harus berbasis kepada konsep yellow box supaya Anda melihat solusinya di konsep-konsep yellow box ya. Misalkan kalau lalu lintas yang menerus dari timur ke barat, nah sekarang dia sudah merah. Sekarang yang mau dilepas dari selatan ke utara, tahu-tahu ekornya yang dari timur masih di yellow box misalkan. Nah itu kan salah menurut teori, menurut konsep yellow box. Nah kira-kira solusinya gimana supaya Anda bisa sampai ke sana ya. Oke, baik. Mas Yuda udah minggu lalu. Oke, sekarang grup 5. Grup 5 nih. 1, 2, 3, 4. Carmelia ini sudah minggu lalu. Carmelia hadir? Halo? Iya, Pak. Safina Aulia? Hadir, Pak. Nyoman Septian Adi? Hadir, Pak. Mitania Saputri? Hadir, Pak. Ya, bagaimana ininya Mitania Saputri, topiknya, judulnya udah pasti? Ya, nanti perwakilan dari kelompok ini akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai topik yang akan kita angkat untuk tugas kali ini. Yeah. Di mana pada topik kali ini kita akan mengangkat mengambil judul yaitu identifikasi permasalahan transportasi di Bali. Di mana dalam hal ini kita mengangkat sebuah topik yaitu kerusakan jalan di sepanjang jalan Denpasar Gilimanuk. Nah, di mana permasalahan seperti ini tuh yang kita bahas itu di mana ada banyaknya lubang di jalan, jalan yang cukup bergelombang dan lain-lain yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu seperti curah hujan atau sistem drainase sepanjang jalan yang kurang baik, seperti di daerah Soko, habis itu jalan bergelombang yang sangat membahayakan seperti di depan kantor Bupati Jembrana, di Gilimanuk, di Perkutatan juga ada, sama di daerah sekitaran Bonian. Selain itu, nanti kita juga akan bahas mengenai sistem penambalan jalan tersebut yang tidak rata, malah munculnya timbulan di jalan yang mengakibatkan jika kendaraan beroda 2 yang tidak hati-hati dapat mengalami kecelakaan. Nah, untuk datanya sendiri, kan karena faktor ini juga dipengaruhi oleh kendaraan yang lalu lintas yang cukup berat seperti truk bermuatan yang melebihi kapasitas. Nanti kita juga mau ambil data dari di Gilimanuk yang di penimbangannya itu. Dan selain itu data yang kita gunakan yaitu adalah observasi langsung Pak di lapangan. Terima kasih. Ya, kalau semakin banyak permasalahan semakin bagus ya, itu wawasan ya. Artinya dari segi solusi, oh ini masih masalah dari komponen. Tapi kembali lagi ya, yang kesulitan biasanya kita itu adalah data. Terus dasar teorinya harus ada gitu ya. Misalkan timbulannya terlalu tinggi itu berapa? Misalkan jalannya rusak itu yang mana gitu? Itu dasar teorinya ada gitu ya. Dasar teorinya ada. Tidak bisa kita sebagai orang ahli transportasi mengatakan jalannya rusak padahal lubangnya cuma 1. Nah itu ya. Jadi ada kriteria jalan rusak. Nanti Anda cari di internet ya. Yang mana Anda ketemu, nah itu Anda jadikan variabel ke permasalahan. Kalau bisa memang saya akan suruh selalu melihat permasalahan jangan hanya dari jalannya aja, tapi dilihat dari
lalu lintasnya, dilihat dari terminalnya, misalkan kayak ini ada apa tadi dibilang truk bermuatan lebih. Nah itu jelas di terminalnya yang salah itu. Ya. Terminal itu pasti mengatur pelepasan, mengatur beban-beban itu terminal Gilimanuk. Gitu. Nah kira-kira begitu ya. Jadi pelembagaannya salahnya di mana gitu. Nah, undang-undangnya kesalahannya di mana gitu. Jadi kalau Anda tidak mendapat data, kemudian sampai detik terakhir tidak juga mendapat data, ya jangan tidak ngumpul. Ya sementara untuk tugas silahkan kualitatif dulu. Tetapi nanti kalau Anda mendapat tugas beneran, makanya saya bilang jadi sarjana itu berat. Ya. Tidak makin gampang hidup Anda itu. Ya memang duitnya makin banyak, makin pinter Anda, banyak proyek, ya duit makin banyak. Gitu. Oke, saya ke ini dulu, ke Metania Saputri. Ya. Saya mau lihat bagaimana pembagian tugasnya. Saya ingin Anda aktif gitu loh. Ya, Pak. Atau apa yang Anda sudah diskusikan dengan temannya. Untuk pembagian tugasnya kami membagi secara perbagian subbab. Lalu untuk bab pertama saya yang mendapat bagiannya. Lalu untuk bab 2 ada Karmelia dan Vina. Lalu untuk bab 3-nya kita akan bersama-sama menyusunnya. Dan untuk Septian Adi terkait dengan mencari data. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Kemudian Safina Aulia, bagian Anda apa? Saya dapat bagian bab 2, Pak. Apa sudah dikerjain? Belum, Pak. Masih mencari dasar teori dan lain-lainnya. Iya. Nanti tidak boleh hanya bab aja yang diketahui ya. Anda harus baca juga secara keseluruhan. Ini kalau saya lihat Karmelia udah minggu lalu, oke. Jadi sudah semua dapat bicara. Oke, Anda lanjut ya, supaya nanti minggu 8 selesai. Ini sampai jam 11.20, masih ada 10 menit. Tadi saya salah itu, saya lihat jam HP. Sekarang ini jam 11.10 di tempat saya. Kalau di HP saya maju 12 menit ternyata. Kalau di laptop sama jam dinding sama, jam 11 lebih 10. Setelah 5, 6 ini ada Skina, Tessa. Halo? Iya, Pak, hadir. Iya, Skina, Tessa. Kemudian ada Kadek Wikramansa ya? Ya, hadir Pak. Iya. Kemudian ada Pedro Lamilino Dejan. Hadir Pak. Rifki Dwi Insani. Hadir Pak. Iya. Topiknya udah pasti, apa jadinya? Ini waktu masih sebulan, harus selesai. Apa jadinya? Izin menjawab Pak. Ya. Jadi topik yang akan dibawa itu tetap dampak kendaraan motor terhadap kapasitas jalan di kota Denpasar Pak. Untuk kelompok kami Pak. Dampak kendaraan tak bermotor terhadap kapasitas jalan di kota Denpasar Pak. Bu Sebagita tuh pernah lewat itu nggak jalan tol? Sampai di mana sekarang sudah? Ntar loh, saya ke Pedro jalan tol Lamilino Dejan. Denpasar ke Badung kan? Dejan, lupa lagi saya dulu pernah dibilangin. Dejan Pak. Itu udah judulnya. Dejan. Oh, iya Pak. Dejan ini, Dejan. Itu sampai di mana sekarang? Dampak kendaraan tak bermotor terhadap kapasitas ya, nanti Anda ambil kasus satu.
Sampai di mana sekarang sudah? Kita rencananya bakalan survei untuk Itulah maksudku. untuk tugasnya ini Pak dalam Aku minggu ini, lewat sama masih ngumpulin data-data terkait dari topik yang kita ambil gitu Pak. lebih milih mana dia gitu. Nah, Jalan tol apa nanti sebagai kalau Anda ketemu kendaraan tak bermotor, pertama kalau tidak ketemu Anda harus ketemu ya, lokasinya dirubah. Jangan dampak KTB 0, jangan gitu. Harus lokasinya dirubah lagi kalau tidak ketemu KTB ya. Kadek Kresnandia, bagaimana pembagian tugas di tempat Anda pasar di sampai grup di Anda? pasar Badung gitu jadinya enggak di pasar Badung. Untuk pembagian tugasnya sekarang masalah sekarang untuk mencari data dan Itu enak surveinya juga, ini untuk pembagian tugas saya, Pedro dan Rifki akan melakukan survei ke tempat-tempat di lokasi di Kota Denpasar di mana sering ada orang yang membawa kendaraan tak bermotor. Sedangkan Skina rencananya akan mengumpulkan referensi-referensi terkait dengan penjelasan kapasitas jalan di internet. Sejauh ini rencana pembagian tugasnya masih segitu. Kalau tol tuh itu. Oke, terima kasih. Skina ini udah sampai di mana? Apa aja yang mau dilihat dampak itu? Pasar Badung. Dah. Oke, thank you Chun. Begini Nggak bisa Pak, jawab, kebetulan kan saya posisinya tidak lagi di Baru Bali. habis vaksin sih, malas Jadi tugas saya Pengen itu tidur ya. sekarang hanya searching di Google data-data tentang di gitu aja langsung buat kendaraan nggak tak bisa bermotor tak di edit-edit juga Kota Denpasar Pak. di Google Doc. Ya, artinya dampak itu dilihat dari kapasitas kan? Ya. Ya, Kalau udah selesai dampak langsung dari masukin Google Doc ya. kapasitas. Nah, bagaimana caranya nanti kendaraan tak bermotor itu dijadikan untuk mempunyai dampak? Digimanain dia? Apa Anda sudah baca tuh? Bagaimana kita tahu dia berdampak? Sebentar. Anda sudah baca itu? Bagaimana kita tahu dia mempunyai dampak? Dari mana kita melihatnya? Sudah dibaca? Tessa Pardede? Belum? Halo? Oke. Mungkin putus ya. Oke, ini kemudian grup 7. Putu Juni. Pak, sorry interupsi Pak. Ya. Izin bertanya Pak, tadi dari kelompok sebelumnya terkait titik-titik atau tempat untuk melakukan survei supaya dikatakan data itu valid Pak. Kita perlu survei berapa titik ya Pak minimal? Enggak, kalau Anda mau melihat dampak kendaraan tak bermotor, ya itu nanti Anda masuk ke perhitungan dalam arti rumus daripada kapasitas. Kan Anda melihat hanya dari satu variabel kapasitas kan. Dari segi kecepatan juga. Dari segi kecepatan ya nanti KTB-nya dikeluarkan, kecepatan pasti naik di grafik. Anda pakai grafik itu yang tanpa KTB. Yang dengan KTB, dengan kendaraan tak bermotor, Anda survei langsung kecepatannya. Nah, misalkan ya, kalau Anda mau. Tapi ya kembali lagi, ke ini waktu cuman lagi 4 minggu loh. Ya, lihat kapasitas saja dah satu. Dari rumus, tapi data Anda harus dapat KTP. Tadi Pedro yang bicara, Pedro yang bertanya. Iya Pak. Apa terjawab begitu?
yang ditanyakan apa sebenarnya? Yang saya tanyakan itu Pak, kan di Denpasar itu kan ada, Denpasar itu kan luas Pak. Jadi kita apakah harus mensurvei seluruh bagian di Denpasar atau boleh di beberapa titik saja Pak? Kalau mewakili Denpasar ya minimal 5 yang tersebar. Tapi Anda jangan di Denpasar aja, tapi di jalan apa Denpasar. Kalau mau 1 gitu ya. Kalau dampak KTB terhadap kapasitas jalan di Denpasar minimal ada 5 segmen jalan yang Anda harus survei. Nah, supaya kita bisa memakai rumus standar deviasi ya 30 supaya terdistribusi normal dia. Ya. Nah, itu kan statistik. Tapi kalau Anda judulnya dampak kendaraan tak bermotor terhadap kapasitas jalan di Jalan Gajah Mada dan Pasar, berarti 1 segmen jalan aja gitu. Ya. Halo? Baik. Nah, gitu. Nanti diskusikan dulu. Ya, mau banyak jalan boleh dan pasar, tapi minimal 5 segmen jalan. Nanti Anda hitung masing-masing. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sekarang Juni Artawan tadi udah ada ya. Made Ika Rahayu. Hadir Pak. Ya, Adrianus R. Kano. Hadir Pak. Ya, ini satu lagi di halaman balik, I Gede Yogi Gangga. Hadir Pak. Ya, apa udah dipastikan di grup Anda judulnya? Siapa mau bicara? Izin menjawab sudah Pak. Ya, silakan. Untuk judulnya Nike, dampak jalan tol Bali Mandara terhadap pengoperasian bus Sarbagita dan Pasar Badung. Bus Sarbagita, bus Sarbagita dan bus Sarbagita dan Pasar Badung nih Pak. Dan Pasar Badung. Iya Pak. Ada jalur dan Pasar Badung, bus Sarbagita kan ujung-ujungnya nanti Anda pakai ya. Apa ujungnya tuh? Izin menjawab Pak. Ya. Menambahkan jawaban dari teman saya sebelumnya. Jadi kalau di sini memilih judul dampak pengoperasian jalan tol Bali Mandara terhadap efisiensi bus Sarbagita dan Pasar Badung. Jadi kami memilih Denpasar Badung ini. Jadi di sini setelah kami mendapat data bahwa sering terjadi kemacetan di Bali, jadinya Provinsi Bali membuat 2 program, yaitu membuat jalan tol Bali Mandara dan membuat sistem pengoperasian bus Sarbagita. Nah, di sini kami sampel yang kami ambil itu adalah bus Sarbagita, di mana apakah dengan adanya bus Sarbagita ini apakah dengan adanya jalan tol ini apakah mempengaruhi terhadap sistem pengoperasian bus Sarbagita? Sekiranya seperti itu, Pak. Sarbagita ini apa beroperasi via jalan tol? Dia melewati jalan tol apa enggak? Kalau dari pengalaman dan data sih dia melewat bypass Pak, bukan jalan tol. Nah, soalnya berarti, kan ya terus karena halte-halte yang dilewati oleh bus Sarbagita terletak di bypass. Oke. Berarti Sarbagita ini ya kan Anda pilih 1 trayek aja ya? Iya Pak. 1 trayek yang melewati, karena ada trayek yang melewati trayek ke Nusa Dua melewati juga, trayek apa tuh GWK melewati juga. Apa keduanya? Apa 1 aja?
rencananya kami dari yang dulu kan Pak, dari GWK. Yang GWK, oke. GWK-nya ya. Oke. Ya. Ini nanti coba Anda datang ke operatornya, ya, operatornya. Kira-kira pengaruhnya sampai di mana? Apa sampai kelembagaan, sampai undang-undang, ya, sampai keuntungan, atau sampai di mana ekonominya, ya. Anda lihat dari mulai 2013 ada jalan tol dibuka, ya, kira-kira itu. Nih Made Ika Rahayu tadi yang bicara, pembagian tugasnya gimana? Kok Anda bingung ininya dan Pasar Badungnya? Izin Pak, untuk pembagian tugas itu sudah. Maksudnya? Sudah itu maksudnya gimana? Untuk saya mendapat bab 1 nih ke Pak. Dan untuk Adrianus dan Juni mendapat bab 2 dan Yogi mendapatkan bab 3. Seperti itu Pak. Dan kami masih mengumpulkan data dari judul kami. Mungkin begitu Pak. Iya, iya, oke. Si Juni udah minggu lalu, terus Gede Yogi Gangga. Ini anak tugasnya apa? Mohon diulang Pak, suaranya putus-putus. Gede Yogi Gangga tugasnya apa di dalam kelompok 7 ini? Untuk tugas saya sendiri itu yaitu mencari kesimpulan sama saran sama daftar pustaka Pak. Tapi untuk koreksinya, untuk koreksinya itu kita sama-sama Pak. Kesimpulan saran itu kan sudah selesai itu. Ya, daftar pustaka kan dilihat dari kajian pustaka. Iya, dari sini kan kita masih mencari data Pak. Nah itu kita sama-sama juga mengoreksinya. Setelah itu baru bab kedua kan, misalnya Ercan sama Ika, Ercan sama Juni, baru kita sama-sama ngoreksinya juga begitu Pak. Ya, oke, harus seimbang ya. Oke, sudah. Sekarang grup yang terakhir, grup 8, Made Pasar. Hadir Pak. Iya. Ninyoman Minati. Hadir Pak. Kade Asri Rahayu. Hadir Pak. Komang Citra Dewi. Hadir Pak. Ya. Apa sudah pasti judulnya, topiknya? Grup 8. Ya, silakan. Untuk kelompok 8 kami judulnya analisis dan solusi permasalahan kemacetan di ruas Jalan Canggu berbasis komponen transportasi, Pak. Analisis dan solusi permasalahan kemacetan. Ya, solusi permasalahan itu apa itu? Segmen apa simpang? Simpang ya Pak. Di simpang apa gitu ya nanti ya? Ya Pak. Canggu nih, di Canggu. Ya, daerah Canggu. Ya, nanti seperti keseluruhan untuk grup ini nanti supaya ada dasar-dasar teori ya, jangan hanya logika atau opini aja. Jadi kembali lagi tujuannya kerjasama, sasarannya Anda bisa memahami kekurangan orang lain, kemudian Anda meningkatkan dasar-dasar teori transportasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, sampai di sini dulu. Nanti minggu depan hari Senin ya, hari Senin kita ini ketemu lagi kuliah yang keempat ya. Kuliah keempat. Ini kuliah ketiga tanggal 20. Oke. Masih ada pertanyaan? Saya di chatting kosong. Chatting kosong. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa via WA juga.
Jangan yang panjang-panjang kalau via WA. Baik, karena waktu juga sudah lewat, maka kuliah hari ini saya cukupkan ucapan terima kasih atas perhatiannya dan meeting saya putus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Ya.